Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya, dan disiplin untuk menjaga 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, dan 3. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sistem rangka manusia. Rangka manusia terdapat dalam tubuh yang terbungkus daging atau otot, sehingga rangka manusia disebut rangka dalam atau endoskeleton. Rangka dalam terdiri dari tulang keras dan tulang rawan. Tulang keras tersusun atas zat kapur dan sedikit zat perekat atau protein. Bagian tubuh yang terbuat dari tulang keras antara lain adalah tulang paha. Sedangkan tulang rawan mengandung banyak zat perekat atau protein, namun mengandung sedikit zat kapur, sehingga bersifat lentur. Bagian tubuh yang tersusun dari tulang rawan antara lain daun telinga dan cuping hidung. Tulang atau rangka pada manusia tergolong ke dalam alat gerak pasif. Fungsi utama pada kerangka manusia yaitu penegak tubuh, pembentuk tubuh, tempat melekatnya otot, tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah, dan alat gerak pasif. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tulang pendek, tulang pipih, dan tulang pipa. Kerangka pada manusia dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Tulang anggota gerak atas yaitu tangan. Tangan terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Sedangkan tulang anggota gerak bawah yaitu kaki, yang terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, dan tulang jari kaki. Selanjutnya, ada beberapa macam kelainan yang terdapat pada tulang. 1. Osteoporosis. Osteoporosis adalah pengeroposan pada tulang. Penyakit ini disebabkan kekurangan kalsium dan vitamin D. Yang kedua yaitu kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang akibat sikap duduk yang terlalu membungkuk ke depan. Yang ketiga yaitu lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang akibat sikap duduk yang menyebabkan tulang belakang melengkung ke depan. Yang keempat yaitu skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang akibat sikap duduk yang terlalu membelok ke samping. Dan yang kelima yaitu rematik. Penyakit ini menyebabkan rasa nyeri pada persendian. Rasa nyeri ini terutama dirasakan pada pergelangan tangan, kaki, dan siku. Agar tulang kita tetap sehat, kita harus makan makanan bergizi dan duduk dengan sikap yang baik. Jika tulang sehat, kita akan mudah untuk berjalan ke suatu tempat. Kita dapat berkeliling sambil menyusuri keindahan Indonesia. Indonesia memang merupakan negara yang mempunyai potensi. Potensi sumber daya alam Indonesia sangat besar dan beragam jenisnya. Kekayaan sumber daya alam tersebut berupa hutan, minyak bumi, batu bara, gas alam, serta beraneka jenis biota laut. Hutan Indonesia secara umum dikelompokkan menjadi 3 jenis. 1. Hutan produksi. Hutan produksi sengaja dibudidayakan untuk diambil hasilnya. Yang kedua, hutan konservasi, yaitu untuk melestarikan keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya. Dan yang ketiga yaitu hutan lindung.
Hutan lindung sebagai pelindung tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Selanjutnya yaitu keragaman flora dan fauna Indonesia. Flora adalah tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan. Flora di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Sedangkan fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Contoh hewan bagian barat atau Asiatis yaitu gajah, harimau, badak bercula 1, kerbau, ular, buaya, lumba-lumba, burung hantu, dan elang. Fauna Indonesia Tengah merupakan tipe peralihan atau Australasiatik yang mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan sejumlah pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut. Contoh hewan bagian tengah atau peralihan yaitu anoa, monyet hitam, komodo, maleo, ikan duyung, dan rusa. Yang terakhir yaitu fauna Indonesia bagian timur atau Australis yang mencakup wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Contoh hewan bagian timur atau tipe Australia adalah beruang, walabi, kasuari, landak, kanguru, dan cendrawasih. Selanjutnya kita akan membahas jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Dikelompokkan menjadi 3 jenis paragraf. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Yang kedua yaitu paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Dan yang ketiga yaitu paragraf campuran, paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga mudah dimengerti dan dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.